Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Abdulyaningsi, dan rekan saya Muhammad Argus Tioko ingin memaparkan hasil diskusi mengenai metode ekologi pada kelompok komunitas yang fokusnya pada ekologi lahan basah. Sebelumnya, untuk topik tersebut, kami bagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengelolaan dalam area lindung dan kriteria pemilihan area lindung. Kemudian pengelolaan di luar area lindung. Yang ketiga itu perlindungan ekologis. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai pengelolaan dalam area lindung. Yang pertama yaitu penataan kawasan lindung, kemudian yang kedua pengelolaan kawasan lindung, dan yang ketiga perlindungan dan peningkatan fungsi kawasan lindung. Untuk penataan kawasan lindung, hal ini dilakukan bukan hanya asal-asalan, karena yang pertama untuk menjadikan suatu lahan atau suatu wilayah untuk menjadi kawasan lindung itu terdiri atau memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu antara kawasan lindung dengan sekitarnya harus memiliki jarak dan pada saat pembangunannya tidak merusak vegetasi atau flora fauna di sekitarnya. Yang kedua yaitu mengenai kawasan lindung itu harus memiliki izin agar kawasan tersebut tidak bersifat ilegal. Kemudian untuk aspek pengelolaan kawasan lindung, nah pengelolaan ini itu dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara terus-menerus, karena pada awal perintisan kawasan lindung itu harus diawasi dan ditata dengan baik. Untuk aspek yang ketiga itu mengenai perlindungan dan peningkatan fungsi kawasan lindung. Perlindungan ini mungkin dari pembentukan atau yang membentuk suatu area itu membuat beberapa panitia atau beberapa tugas kepada warga atau orang-orang yang membangun agar setiap detail dari kawasan lindung itu ada yang mengamati. Misalnya ada yang khusus untuk lahan, kemudian ada yang khusus untuk vegetasinya, dan ada yang khusus untuk merawatnya, seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai kriteria pemilihan area ini dari kelompok kami membagi menjadi 3 aspek pula, yaitu yang pertama hidrologi atau ketersediaan air, kemudian tanah dan vegetasi. Nah, lahan basah merupakan wilayah yang dimana dia itu karakteristik dari tanahnya itu tidak kering dan tidak terlalu basah, yaitu kalau bahasa Jawanya yaitu ngecembeng seperti itu. Nah, di sini itu harus memperkirakan vegetasi apa yang akan dilindungi seperti itu. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi hidrologi. Kemudian yang kedua yaitu tanah. Tanah yang dipilih yaitu tanah yang sekiranya bisa menampung flora fauna yang akan dilindungi, seperti itu. Kemudian untuk vegetasi yang dipilih yaitu vegetasi yang tidak invasif, artinya vegetasi yang aman untuk ekosistem sendiri. Dan vegetasi ini dilakukan secara bertahap mulai dari penanaman sampai yang besar, seperti itu. Kemudian pengelolaan di luar area lindung, nah ini itu melibatkan beberapa pihak dalam pengelolaannya, seperti yang saya katakan tadi, untuk lebih menjamin tercapainya kepuasan pihak-pihak, khususnya dalam perumusan keseimbangan fungsi-fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari ekosistem lahan basah di suatu tempat. Diperlukan pengelolaan lahan basah yang dapat melindungi keberadaan lahan basah dengan memperhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya. Di sini itu berarti seimbang antara ekosentris dan antroposentris. Kemudian dalam penyusunan studi ini perlu diterapkan sebuah pendekatan ekologis, sosial, dan kemasyarakatan yang dapat menjadikan acuan dalam pengelolaannya. Dalam kata lain, di sini itu berkaitan dengan hukum yang mengelola lahan basah di Indonesia, karena sebelumnya itu udah ada UU-nya yang dibuat. Dari lingkup internasional juga menyoroti keberadaan fungsi, manfaat, dan pengelolaan lahan basah. Dibuktikan dengan diadakannya konferensi Ramsar atau The Convention on Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat, serta diadakannya event waterbird sensus rutin tahunan, dan masih banyak yang lainnya.
Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih Mbak Teki. Selanjutnya akan saya teruskan. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia telah ada peraturan yang secara tidak langsung berkaitan dengan bahasa, yaitu peraturan Stadtblad pada tahun 1932. Nah, setelah kemerdekaan pun dikeluarkan UU Perhutanan tahun 1967 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, diatur beberapa wilayah lahan basah yang termasuk dalam kawasan penyangga kehidupan. Nah, pada pasal 9 nomor 1 UU nomor 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan pengusaha di perairan dalam sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasannya, yang dimaksud dengan hak pengusahaan perairan adalah hak yang diberikan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di perairan, baik yang bersifat ekstraktif maupun non-ekstraktif. Jadi bukan hak pengusahaan atas wilayah perairan tersebut. Perairan Indonesia meliputi perairan pedalaman, yaitu sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya, laut wilayah Indonesia, dan ZEE. Kemudian perlindungan ekologis. Partisipasi terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan dipengaruhi oleh pemahaman seseorang mengenai konsep ekologi serta etika lingkungan. Semakin tinggi pemahaman mengenai konsep ekologi dan semakin tinggi etika lingkungan, maka akan semakin tinggi partisipasi seseorang dalam tindakan perlindungan serta pelestarian lingkungan. Begitu pula sebaliknya. Maksud dari pemahaman konsep ekologi adalah kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang mengedepankan hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Etika lingkungan adalah kepedulian manusia terhadap lingkungan yang tidak berpusat terhadap diri sendiri dengan status moral. Perilaku berwawasan lingkungan yaitu tingkah laku yang atau perbuatan manusia dalam menjaga lingkungan dengan tujuan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kondisi lingkungan hidup sangat bergantung terhadap sikap dan perilaku kita, terutama dalam aspek ekonomi yang cenderung berlebihan hingga mendorong terjadinya tindakan eksploitasi tanpa diiringi dengan tindakan perlindungan yang memadai, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Diperlukan pula yang dapat meminimalisir terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup, yaitu dengan konservasi sumber daya alam. Maksud dari konservasi sumber daya alam yaitu upaya dalam mengelola sumber daya alam yang dapat menjamin kami bagi menjadi 3 poin, yaitu menjamin perlindungan terhadap proses-proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman sumber plasma ekologi dan basah. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari seperti penggunaan lahan pertanian secara terus-menerus tanpa mengurangi potensinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.